kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Randy, Faisal, Mikael, Nathan. Nah, tampaknya semua hadir ya anak-anak. Nah, hari ini ilmu pengetahuan alam dengan tema peredaran darah manusia. Adapun tujuannya agar siswa-siswi memahami dan mengetahui sistem darah manusia. Nah, biar kita lebih semangat lagi, ayo kita tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat. Nah, bila ibu bilang semangat, semuanya berdiri ya. Boleh? Nah, kita ulang. Tepuk semangat. Semangat. Kita akan membawakan satu lagu tentang peredaran darah manusia. Semuanya sangat bersemangat anak-anak ibu. Kita akan masuk ke pembelajaran kita, yaitu sistem peredaran darah manusia. Bahwa kita ketahui bahwa sari makanan masuk ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah kita. Dan sistem peredaran darah dibagi menjadi 3. Ada darah, jantung, serta pembuluh darah. Nah, yang pertama darah. Darah adalah suatu jaringan yang terdiri dari atas sel-sel darah. Adapun komponennya yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta keping darah. Kita akan membahas satu persatu. Komponen darah. Ini adalah gambar dari komponen darah yang ada di dalam tubuh kita. Yang gambar pertama yaitu pembuluh darah. Kita bisa melihat gambarnya. Dan gambar yang kedua itu plasma darah. Gambar ketiga sel darah merah. Gambar keempat sel darah putih. Gambar yang terakhir adalah keping darah. Nah, kita akan bahas satu persatu yaitu plasma darah. Ini adalah gambar dari plasma darah yang merupakan ciri-cirinya berwarna bening kekuningan, berfungsi mengedarkan sari-sari makanan, membantu membuang zat-zat sisa metabolisme. Yang kedua, ada sel darah merah atau eritrosit. Ini adalah gambar sel darah merah dengan ciri-ciri mengandung protein hemoglobin. 2. Berfungsi membawa oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Dan terakhir, berfungsi mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Nah, selanjutnya sel darah putih, yaitu berperan dalam bakteri
virus, kuman, penyebab penyakit tubuh. Yang kedua, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, gambar selanjutnya keping darah atau trombosit. Nah, ini adalah gambar dari keping darah. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, membantu proses pembukuan darah dan penyembuhan luka. Yang kedua, memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Nah, bila tangan kita terkena luka, sel darah keping darah inilah yang membantu memproses pembekuan darah. Gambar berikutnya adalah jantung. Jantung yaitu organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia sebesar sekepalan tangan dan berat jantung orang dewasa sekitar 300 gram. Nah, ini adalah anatomi dari jantung. Nah, bagian-bagian anatomi yaitu yang pertama bilik kiri. Nah, ini adalah gambar dari bilik kiri. Dan yang kedua bilik kanan. Dapat kita perhatikan gambarnya. Yang ketiga ada serambi kiri. Gambar berikutnya ada serambi kanan. Nah, ini yang berwarna biru ini disebut dengan arteri paru-paru. Dan gambar selanjutnya yaitu vena paru-paru. Ini adalah aorta. Aorta adalah arteri paru-paru yang paling besar. Nah, baiklah, kita lanjut lagi, yaitu fungsi organ-organ peredaran darah manusia. Dapat kita perhatikan gambarnya. Yang berwarna merah yaitu darah yang mengandung kaya akan oksigen, sedangkan yang berwarna biru yaitu darah yang kaya akan karbon dioksida. Nah, ini adalah bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah kaya CO2 ke paru-paru, dan yang berwarna merah yaitu bilik kiri memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh. Gambar selanjutnya ada serambi kanan berfungsi memompa darah kaya CO2 dari seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada serambi kiri berfungsi memompa darah kaya O2 dari paru-paru. Dan ini adalah vena yang berfungsi membawa darah kaya O2 dari paru-paru ke jantung. Dan yang selanjutnya ada arteri paru-paru yang berfungsi mengalirkan darah kaya CO2 dari jantung ke paru-paru. Dapat kita perhatikan gambarnya. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah yaitu saluran yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung, bahkan sebaliknya. Adapun komponen darah yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Nah, pembuluh nadi berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh balik berfungsi mengalirkan darah masuk ke jantung. Dan yang terakhir, pembuluh kapiler, pembuluh kecil yang menghubungkan antara arteri dan vena. Selanjutnya, ada perbedaan arteri dan vena. Pembuluh nadi atau arteri berwarna biru, sedangkan pembuluh balik atau vena berwarna merah. Mengapa berbeda? Karena pembuluh nadi darah yang mengandung kaya akan karbon dioksida, sedangkan berwarna merah yaitu darah yang mengandung kaya akan oksigen. Nah, perbedaannya dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, tempatnya agak masuk ke dalam permukaan kulit, sedangkan pembuluh balik tempatnya dekat permukaan kulit. Yang kedua perbedaannya, dinding pembuluh tebal, kuat, serta elastis. Dan pembuluh balik, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Perbedaan berikutnya yaitu denyut terasa, sedangkan di pembuluh balik denyut tidak terasa. Di pembuluh nadi, jika terjadi luka, darah akan mengucur, sedangkan di pembuluh balik, jika terjadi luka, darah akan menetes. Selanjutnya ada proses peredaran darah. Peredaran darah manusia bisa disebut juga dengan peredaran darah tertutup. Nah,
peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar yaitu peredaran darah jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, selanjutnya dapat kita lihat peredaran darah kecil. Nah, ini adalah sistem dari peredaran darah kecil. Adapun urutannya, yang pertama bilik kanan menuju arteri paru-paru, darah menuju lagi ke paru-paru dan menuju lagi ke vena hingga akhirnya kembali ke serambi kiri. CO2 atau karbon dioksida masuk ke dalam paru-paru melalui arteri paru-paru. Dapat kita lihat gambarnya. Nah, di dalam paru-paru darah akan bertukar dengan oksigen dan masuk ke vena paru-paru. Kemudian darah kembali ke serambi kiri. Itulah proses dari peredaran darah kecil. Nah, kita lanjut sistem peredaran darah besar. Ada penurutannya. Darah dari bilik kiri masuk ke aorta, masuk lagi ke arteri, masuk ke seluruh tubuh, dan masuk ke vena, dan terakhir kembali ke serambi kanan. Nah, biar kita lebih jelas lagi, oksigen memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, oksigen masuk ke dalam seluruh tubuh melalui arteri. Nah, darah yang mengandung O2 terjadi pertukaran di dalam seluruh tubuh, O2 menjadi CO2. Nah, darah yang mengandung CO2 memompa darah melalui vena atas dan vena bawah. Nah, darah yang mengandung CO2 masuk lagi ke vena dan berakhir di serambi kanan. Nah, seperti itulah sistem dari peredaran darah besar dan darah kecil. Nah, coba semuanya perhatikan ke depan. Di sini ibu membawa alat peraga tentang peredaran darah manusia. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana darah mengalir ke seluruh tubuh, yaitu peredaran darah besar. Nah, ini adalah paru-paru. Ini adalah serambi kiri. Ini ibaratkan bilik kiri, ini seluruh tubuh, dan ini ibaratkan bilik kanan, dan ini adalah serambi kanan. Nah, di sini darah akan masuk ke paru-paru. Nah, darah mengalir ke serambi kiri. Nah, darah mengalir ke seluruh tubuh melalui bilik kiri. Nah, lalu darah memompa lagi ke bilik kanan. Nah, selanjutnya darah memompa ke serambi kanan. Terakhir, darah masuk lagi ke paru-paru. Itulah proses peredaran darah besar. Baiklah anak-anak, ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, setiap kelompok coba tuliskan urutan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apabila telah selesai, tolong antarkan ke meja ini. Nah, setelah ibu perhatikan, ternyata kalian sudah mampu mengetahui urutan-urutan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sekarang tugasnya coba buat alat peraga yang telah ibu sediakan tadi. Seperti ini. Coba per kelompok membuat satu di dalam satu kelompok. Boleh? Nah, besok setiap kelompok akan mendemonstrasikan di depan kelas. Baiklah,
Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, alat peredaran darah manusia terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, jantung berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jantung terdapat dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, serta bilik kiri. Selanjutnya, pembuluh darah merupakan saluran-saluran yang berfungsi sebagai alat pengangkut. Selanjutnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Selanjutnya, pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Dan pembuluh balik adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Selanjutnya, peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Dan yang terakhir, peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, baiklah anak-anak, ingat tugasnya di rumah dan jangan lupa semuanya mengerjakan per kelompok. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, Ibu sampaikan, selamat siang anak-anak.